Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Yani? Yasmin tiba-tiba merasa tanpa disadari dia masuk ke dalam sebuah jaring-jaring perangkap. Perangkap ini datang diam-diam sehingga dia sama sekali tidak menyadarinya. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Yasmin menelpon Vicky. Begitu panggilan tersambung, Vicky menyapa dengan aksen bahasa daerahnya. "Nona cantik, kamu memiliki waktu menelponku. Apa rancangannya sudah selesai dan ingin aku melihatnya? Atau kamu merasa makanan lautnya enak dan ingin makan lagi? Kamu ingin aku mengirimkannya lagi?" "Pak Vicky, aku membutuhkan bantuanmu," Yasmin berkata dengan suara dingin. "Masalah ini melibatkan hidup dan mati LM. Dan juga melibatkan perkembangan bisnis mutiara laut kamu. Apa kamu bisa membantu?" Nada suara Vicky langsung menjadi serius. "Katakan saja padaku apa yang perlu aku lakukan. Aku akan membantu sebisaku." "Begini, sekarang terjadi masalah serius di perusahaanku." Yasmin memberitahunya perlahan. Tidak ada gunanya dia mengkhawatirkan masalah ini sekarang. Dia hanya bisa mengganti kerugian dengan menyelesaikan masalah dengan tenang. Rancangan bisa dia gambar ulang, namun beberapa rancangannya sudah dibuat jadi pakaian. Jika banyak barang palsu muncul di pasaran, semua pakaian itu tidak akan laku dan kerugiannya cukup besar. Di sisi lain, Caleb memasuki kantor Jason dengan tergesa-gesa. Begitu membuka pintu, dia melapor. "Sesuatu terjadi pada LM. Sekarang polisi ada di studio mereka." Jason tiba-tiba berdiri. "Apa yang terjadi?" Dia tidak bisa mengontrol diri dan ingin segera pergi ke LM untuk memeriksa situasinya. "Katanya ada mata-mata di studio. Dia menggunakan virus untuk mencuri semua gambar rancangan dari komputer Nyonya. Pihak studio telah memanggil polisi. Polisi pergi untuk mengumpulkan bukti. Sekarang Kevin juga terlibat skandal. Sekarang perhatian Prospera Entertainment sedang fokus pada skandal itu. Aku sudah memeriksanya. Ini sangat serius." Wajah Caleb serius. Jason menopang tangan di atas meja, kilatan dingin melintas di matanya dengan cepat. "Begitu banyak masalah terjadi bersamaan. Ini bukan kebetulan, tapi ada yang sengaja melakukannya." Caleb menatapnya menunggu kata-kata selanjutnya. "Sekarang, Prospera terlibat dalam skandal. Aku rasa sebentar lagi giliranku akan tiba. Ini sangat menarik," kata Jason sambil tersenyum, tapi rasa dingin yang keluar dari senyumannya dapat membekukan tulang. "Skandal apa yang terjadi pada Kevin?" Dia duduk kembali di kursi dan bertanya sambil menyilangkan kaki. "Pak Kevin punya banyak pacar. Pacarnya yang terakhir mengatakan telah mengandung anaknya dan melakukan aborsi. Sekarang dia tidak akan pernah bisa mengandung lagi. Jadi pihak keluarga wanita membuat keributan ke perusahaannya. Sekarang situasinya sangat kacau." Caleb menundukkan kepalanya dan terdengar sedikit canggung. Ekspresi Jason sangat jelek. "Apa bukti masalah ini kuat?" "Aku telah melihat informasinya, sepertinya benar. Tapi dalam situasi saat ini, sepertinya dijebak," kata Caleb. "Anak ini." Jason mendorong ujung lidah ke dalam mulutnya. Dia berkata dengan muram, "Masalah ini sepertinya dilakukan oleh keluarga Wibowo untuk menyerangnya. Kamu tindak lanjuti masalah ini." "Baik," jawab Caleb segera. Selesai bicara dengan Vicky, Yasmin memberitahu asistennya kalau Kevin terlibat dalam sebuah skandal. Dia menopang pipinya dan membawa berita penyerangan pada Kevin di Instagram. Wanita itu membeberkan waktunya dengan sangat jelas. Selain itu ada tangkapan layar obrolan WhatsApp.
Yasmin membandingkan foto profil. Kalau bukan hasil editan, itu memang milik Kevin. Yasmin juga mendengar Kevin sering gonta-ganti pacar. Namun saat berinteraksi dengan Kevin, dia tidak pernah bertemu pacarnya. Selain itu, mereka berdua jarang bertemu. Terlebih lagi, kejadian yang terjadi pada wanita itu sudah beberapa bulan lalu. Tapi sekarang tiba-tiba keluar menyerangnya. Yasmin teringat apa yang dikatakan Andre. Dia langsung mengerutkan kening. Dia langsung terpikirkan apa yang terjadi di antara Jason dan keluarga Baskoro. Sebenarnya bagaimana Yonatan bisa menjadi penyelamat Jason? Sampai saat ini Yasmin masih belum mengetahui kebenaran tentang masalah ini. Yasmin menghubungi nomor Kevin setelah beberapa saat panggilan tersambung. "Bagaimana situasimu?" Suara Yasmin dipenuhi dengan kekhawatiran. Kevin tanpa sadar tertawa. "Kenapa? Kamu masih khawatir aku tidak bisa menangani masalah semacam ini? Tenang saja, 2 hari lagi juga selesai diklarifikasi." "Apa keluarga Wibowo yang melakukan ini? Pak Jason dan kamu diam-diam membantuku menyelesaikan masalah. Aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku hari ini menelponmu karena ada hal penting yang ingin aku katakan padamu." Yasmin terdengar merasa bersalah. "Aku memang playboy, tapi tidak akan menyakiti mantan pacarku. Kamu hanya perlu mempercayai hal ini, tidak perlu menghiburku." Kevin berkata dengan santai. "Yang penting kamu masih memiliki hati nurani. Orang lain percaya atau tidak bukanlah hal penting," kata Yasmin dengan hangat. Masalah antara Kevin dan pacarnya adalah masalah pribadi. Dia tidak tahu keseluruhan cerita dan tidak akan memihak secara gegabah. Bagaimanapun kehamilan dan aborsi yang menyebabkan kemandulan seumur hidup bukanlah perkara sepele. "Oke, aku mengerti maksudmu. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Mengenai keluarga Wibowo." Nada bicara Kevin yang awalnya santai tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Sebaiknya Stefan tidak tahu tentang masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya." "Pak Kevin." "Nona Yasmin, masalah ini bukan masalah kita. Stefan yang secara terbuka mencarimu, menyebabkan kamu menjadi sasaran media dan membuat kekacauan. Aku dan Jason hanya melindungi teman kami. Kalau kami tidak menolong teman, maka kami adalah orang yang egois." Kevin kembali berkata dengan riang. "Terima kasih, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan Yani Nugraha, putri keluarga Setiawan," kata Yasmin dengan suara serius. Yani tidak muncul tapi sudah menyebabkan banyak masalah. Itu menunjukkan dia bersembunyi dengan sangat dalam. Dia memiliki dukungan dari keluarga Setiawan. Walaupun Henry tidak terlibat, orang lain akan berusaha menyenangkannya karena dia adalah putri keluarga Setiawan yang baru ditemukan. Bukankah Andre adalah contoh terbaiknya? Suara Kevin menjadi serius. "Bagaimana kamu tahu putri keluarga Setiawan bernama Yani Nugraha?" "Sepertinya kamu sudah lebih dulu mengetahui identitasnya daripada aku," Yasmin berkata tanpa sadar. Jason sudah pergi ke ibu kota, tentu saja sudah menyelidikinya dengan sangat jelas dan memberitahunya. "Aku dengar dia pernah mencarimu." Kevin bertanya padanya. "Dia menelponku. Katanya ingin memesan gaun untuk dikenakan di pesta penyambutan kembali ke keluarga. Dia memberitahuku namanya, tapi tidak memberitahuku dia adalah putri dari keluarga Setiawan. Tapi sekarang aku sudah menebaknya," Yasmin menjawab.
Dia merasakan kebencian Yani terhadapnya dengan jelas dari kata-kata yang dia ucapkan saat memesan gaun itu dan jumlah uang yang ditransfer padanya hingga cara dia ingin merebut mutiara itu. Meski terpisah jarak ribuan mil dan keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. Kali ini kita menghadapi musuh yang kuat. Malam ini kita bicarakan bersama. Nanti aku akan pergi menjemputmu. Selesai bicara, Kevin segera menutup telepon. Dia harus segera memberitahu Jason tentang hal ini. Yasmin ingin bicara beberapa patah kata lagi, tapi dia tidak repot-repot menelpon lagi. Dia berpikir untuk meminta Kevin memberitahu Jason, tapi malam ini dia juga harus bertemu Jason. Luna baru kembali pada malam hari. Yasmin membantu Nenek Lukmantara memasak di rumah. Ketika Luna datang, mereka berdua segera kembali ke kamar. Nenek Lukmantara menghentikan apa yang sedang dia lakukan lalu diam-diam mengikuti mereka. Dia bersandar ke pintu kamar Yasmin dan mendengarkan mereka bicara di dalam. Luna bergegas kembali karena sudah tahu tentang krisis LM. Saat ini wajahnya menunjukkan rasa lelah. Kamu istirahat dulu sebentar. Setelah makan kita pergi sebentar. Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang. Jika hanya berdiskusi berdua, kita tidak akan bisa mendapatkan solusi apapun. Yasmin menepuk bahunya. Yasmin, katakan padaku, kalau misalnya Marcella kabur, apa gambar rancangan kita akan bocor? Jika tiruannya tersebar di internet, bukankah LM akan bangkrut? Wajah Luna menjadi pucat. Yasmin merasa bersalah saat melihatnya seperti ini. Dia duduk di sebelah Luna, memegang tangannya dan berkata, Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Percayalah padaku. Paling aku akan bernegosiasi dengan keluarga Setiawan. Yasmin menunduk dan berkata pelan. Nenek Lukmantara yang berada di luar pintu langsung berjalan menjauh perlahan, lalu pergi ke dapur dengan hati yang berat. Mereka hanya mengobrol sebentar. Yasmin menyuruh Luna istirahat, lalu pergi ke dapur untuk kembali membantu nenek. Bagaimana kabar Luna? Dia kelihatannya tidak dalam kondisi baik. Nenek Lukmantara bertanya pada Yasmin dengan penuh perhatian seperti biasanya. Dia hanya lelah, tidak apa-apa. Yasmin berkata dengan lembut, ekspresinya sama seperti biasanya. Nenek Lukmantara mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Luna hanya makan beberapa suap saja. Setelah makan, Yasmin turun bersamanya. Kevin yang sebelumnya mengatakan akan menjemputnya tidak datang. Jason berdiri di samping mobil, tubuhnya tinggi di bawah langit malam, kakinya yang panjang sangat mencolok. Yasmin tidak terlalu terkejut saat melihatnya, sebaliknya Luna menoleh ke arah Yasmin. Ayo pergi. Yasmin memegang tangan Luna dan berkata dengan hangat. Luna baru merasa lega setelah memastikan kalau Yasmin tahu Jason akan datang. Yasmin melangkah maju dan menyapa lebih dulu. Selamat malam. Jason mengangguk dan berinisiatif membukakan pintu untuk Yasmin. Ayo, masuk ke mobil dulu. Setelah mereka naik ke mobil satu persatu, mobil itu perlahan-lahan melaju di kegelapan malam, lalu berhenti di depan pintu sebuah bar. Mereka bertiga turun dari mobil. Jason berkata pada Yasmin, Kevin datang ke sini dulu untuk memesan meja, makanya tidak menjemputmu. Dia menjelaskan seolah takut Yasmin salah paham. Oke, jawab Yasmin. Jason melihat Yasmin dan Luna tidak bersemangat. Dia juga tahu apa yang terjadi pada LM telah memberikan pukulan besar bagi mereka. Setelah masuk dan duduk di ruang pribadi bar kasta, Kevin bertanya pada Yasmin dan Luna, kalian mau minum minuman manis dengan kadar alkohol rendah?
Bagaimana Pak Kevin saja? Yasmin berkata dengan hangat. Luna bersandar di kursi dan tiba-tiba berkata, "Bawakan aku sebotol whisky." Yasmin tahu suasana hati Luna sedang buruk, ada baiknya juga Luna melampiaskan amarahnya. Kevin mengangkat alis dan meliriknya lalu tersenyum dan berkata, "Oke, ayo kita bicarakan masalah ini sambil minum. Kita diskusikan baik-baik bagaimana cara menyelesaikannya." Luna merasa sedih, sebelumnya dia menolak bantuan Jason, tapi sekarang Jason banyak membantu mereka secara diam-diam. "Aku juga sudah memeriksa Marcella, karyawan kalian. Diperkirakan dalam 2 hari akan ada berita tentangnya. Jika dia memiliki hubungan dengan Yani, maka kamu bisa langsung pergi ke keluarga Setiawan untuk membuat perhitungan." Setelah pelayan keluar mengambil minuman, Jason langsung membahas topik pembicaraan. Yasmin melipat kedua tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku sudah memiliki rencana mengenai masalah Marcella. Situasi kalian saat ini, Kevin sudah diserang, sedangkan kamu Jason, berhati-hatilah." Dia hanya mengingatkan dengan santai, tapi Jason langsung gembira. Luna memperhatikan Jason di dalam hati tanpa sadar berpikir, lihat penampilannya yang begitu murahan. "Terima kasih, Nona Yasmin sudah mengingatkanku." Bibir Jason melengkung tak terkendali. "Pak Kevin, ini sudah waktunya kamu menjaga sikapmu. Jika sudah menjadi pria paling bajingan, akan sulit untuk menghilangkan julukan ini." Saat melihat Kevin duduk di samping sambil tertawa, Luna langsung mengingatkan, netizen di internet sudah memakinya setengah mati, bahkan saham Prospera Entertainment terus jatuh, tapi Kevin masih bisa tertawa. "Aku ini memang buaya, jadi pantas dimaki. Tidak ada yang perlu aku hilangkan." Kevin dengan santai bersandar di sofa dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Luna menarik bibirnya dengan jijik. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Yani?" Yasmin bertanya pada Jason. Jason menyesap gelasnya dan berkata, "Tidak ada yang spesial dari Yani. Selain itu, masalah keluarga Setiawan lebih rumit daripada urusan keluarga Wibowo, membutuhkan banyak waktu untuk menyelidikinya secara jelas." Dia merasa khawatir saat Yasmin pergi ke kota Selat. Waktunya terbatas, jadi dia hanya baru memeriksa sedikit masa lalu keluarga Setiawan. Selain itu, dia juga tidak menganggap Yani, jadi dia menghentikan penyelidikan setelah mendapatkan sedikit informasi tentangnya. Yasmin bersandar di sofa, dia mengerutkan bibir dan berkata, "Aku membeli sejumlah mutiara laut yang bagus dari Pak Vicky. Hari ini seorang penjual perhiasan mengatakan ada nona besar di ibu kota yang ingin membeli mutiara laut ini untuk dijadikan perhiasan yang akan dikenakan pada pesta penyambutan kembali ke keluarga. Sebelum ini, Yani juga mencariku untuk memesan gaun. Dia juga mau menggunakannya di pesta penyambutan kembali ke keluarga. Kalau tebakan aku benar, nona besar itu adalah dia." Jason menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu tidak mengatakan pada siapapun tentang pembelian mutiara laut ini. Kalau dia bisa menyelidikinya, berarti dia memiliki kemampuan yang cukup hebat. Dia bahkan mentransfer 9.700.000.000. Saat itu aku langsung merasa ada yang salah. Wanita ini benar-benar menyebalkan." Nafas Luna menjadi tidak stabil. Niat jahatnya pada Nona Yasmin terlalu besar. Tapi apa Nona Yasmin melakukan kesalahan padanya? Dia bahkan melakukan banyak hal menjijikan,
secara terang-terangan dan diam-diam. Kevin mengepalkan tinjunya. Yasmin memikirkannya, Yani adalah orang yang cerdas. Pertama-tama dia menggunakan beberapa cara untuk membuat mereka jijik. Setelah mereka mengerti maksudnya, dia melakukan hal-hal ini dengan sengaja, membuat mereka merasa dihina diam-diam terus-menerus olehnya. Rasanya benar-benar memuakan, kata Yasmin. Tapi Yani bukan hanya menginginkan mutiara laut, dia ingin mutiara laut yang dibelikan begitu saja oleh keluarga Setiawan dengan mudahnya. Setelah menelpon Vicky, dia menyadari semua tindakan Yani untuk membuatnya jijik hanyalah tindakan yang kebetulan yang dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Yani pasti memiliki tujuan yang lebih dalam. Mutiara laut ini milikmu, ya milikmu. Memangnya siapa Yani? Jason berkata pada Yasmin dengan dingin. Yani tidak menginginkan mutiara laut yang lain, malah ingin merebut mutiara laut Yasmin. Jelas sekali dia menggunakan kekuatan keluarga Setiawan untuk menginjak Yasmin. Kalau dia benar-benar memiliki hubungan dengan orang-orang keluarga Wibowo yang menyerangku, aku rasa aku tidak akan mengampuninya. Kevin menggetakkan gigi dengan senyuman di wajahnya. Aku bertemu kalian karena berharap kalian waspada terhadapnya. Ayo kita menghadapi mereka 1 lawan 1. Pak Kevin, kamu tangani keluarga Wibowo dengan baik. Pak Jason, kamu urus dengan baik masalahmu dengan keluarga Baskoro. Sedangkan aku akan membereskan Yani dengan tanganku sendiri. Wajah Yasmin dingin. Ini pertama kalinya dia mengatakan perkataan yang begitu ofensif. Jason menoleh padanya. Kamu sudah punya rencana? Pak Jason, aku tidak tahu masalah di antara kamu dan keluarga Baskoro. Tapi aku harap kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Masalahku sudah membuat banyak masalah untuk kalian. Aku tidak ingin kalian mendapat lebih banyak masalah karena aku. Pandangan Yasmin sangat tajam. Jason mengangguk, sedikit harapan di hatinya berubah menjadi kekecewaan karena kata-katanya. Alasan Yasmin duduk di sini hari ini adalah karena mereka memiliki musuh yang sama. Dan musuh itu menargetkannya dan mencelakai semua orang yang diam-diam membantunya. Yasmin hanya tidak ingin menanggung rasa bersalah lagi. Saat ini minuman disajikan. Luna mengambil whisky dan tertawa marah. Kita memiliki musuh yang sama. Ayo kita kalahkan penjahat yang bersembunyi di kegelapan. Yasmin mengangkat gelasnya. Mereka hanya minum selama 1 jam. Yasmin sedikit mabuk. Dia berkata pada Luna dengan mata merah, terserah saja, Marcella akan ditangkap. Aku sudah bekerja sama dengan Pak Vicky. Pak Vicky mengatakan, walaupun harus mengejar sampai ke ujung dunia, dia akan menangkap Marcella. Luna memeluk Yasmin. Kita sudah mengalami begitu banyak masalah. Semua ini karena Stefan menyatakan cintanya padamu. Dia pasti cemburu karena pernyataan cinta Stefan padamu. Dia merasa kamu telah merebut tunangannya, makanya menindas kita. Jason mendengarkan dalam diam. Tangannya memegang gelas dengan erat. Ternyata sebelum mencarinya, Yasmin sudah mencari Vicky lebih dulu. Dia membuat rencana bersama Vicky untuk menyelesaikan masalah yang Yani buat di studionya. Caleb disuruh mengantarkan Yasmin dan Luna pulang, sementara Jason dan Kevin terus minum. Kakak ipar masih menyimpan dendam terhadap kita. Kevin sambil minum sengaja mengatakan hal ini. Jason memegang anggur dan menatap alkohol berwarna biru di gelas. Pupil matanya berkilat. Yani tidak segan-segan menyuap perancang studio Yasmin untuk mencuri gambar rancangannya. Bahkan mau merebut mutiara lautnya. Dia benar-benar harus dihukum.
Kevin melihat kilatan di matanya dan gemetar. Kamu akan menyerang Yani? Jason mengayunkan gelasnya, nada suaranya tidak jelas. Orang yang entah muncul dari mana, berani menantangku. Aku rasa dia sudah bosan hidup. Kevin mengenyitkan hidung. Beraninya mengancammu dengan urusan keluarga Baskoro. Sebelum dia selesai bicara, ponsel Jason berdering. Itu telepon dari Irwan yang kemarin baru keluar dari rumah sakit. Jason menekan tombol jawab. Ada apa? Katanya sambil menghabiskan segelas anggur. Irwan segera melapor. Ada pergerakan dari Joanna. Jason berdiri dan berkata, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Kevin mengangkat mata dan menatapnya. Mau pergi? Jason mengangkatnya dan memegang kerah bajunya. Kamu ikut denganku. Sekarang masalahmu di internet masih belum berhenti. Kamu harus menjaga sikap. Hei. Kevin diseret keluar olehnya. Jason tahu kebiasaan buruk Kevin saat minum, dia akan tiba-tiba menemukan pacar. Kevin diserang keluarga Wibowo dan terlibat dengan skandal karena membantu Yasmin. Jadi dia tidak mungkin meninggalkan Kevin sendirian di sini. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Dan ceritanya begini ya. Yasmin terus saja mendapat masalah, dan gimana kisah selanjutnya? Apakah Yasmin akan bisa menyelesaikannya? Dan di sini Jason terus ikut andil di dalamnya ya. Karena sebenarnya mereka itu akan bersama lagi ya. Dan terima kasih buat kakak-kakak yang selalu mengikuti cerita yang saya bacakan. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan-perbuatan baik kita diterima olehnya. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya minta maaf jika banyak salah dan ceritanya banyak jeda. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.